Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, sesuai dengan judul, aku akan membuat sebuah tutorial auto simetri atau auto mirror yang biasanya itu dilakukan di software, salah satunya Clip Studio Paint dan Adobe Illustrator. Beberapa waktu lalu, kalau nggak salah, aku pernah menjawab di kolom komentar bahwasannya hal tersebut tidak bisa dilakukan di Corel Draw ya, yang auto symmetry itu. Tapi ternyata itu salah dan aku udah tahu caranya dan aku pengen bagikan ke teman-teman semua supaya bisa menggunakan auto symmetry atau auto mirror itu di Corel Draw. Sebelumnya terima kasih untuk sejauh ini sudah mendukung channel Tukang Tracing. Ayo bantu aku untuk mencapai 10.000 subscriber di tahun ini. Sekarang sudah bulan Agustus, masih ada beberapa bulan ke depan supaya bisa melakukan giveaway lagi ya. Ini sudah aku bahas dari 5.000 subscriber waktu itu. Pokoknya gitu aja dulu infonya. Kita langsung aja ke tutorial pembahasan intinya setelah yang satu ini. Oke, aku mau klarifikasi dulu bahwasannya untuk menggunakan tools auto symmetry di Corel Draw ini itu hanya bisa dilakukan sejauh ini yang aku tahu itu di Corel Draw 2000 versi 2019. Aku sudah coba di X8 itu tidak berfungsi ya. Jadi atau memang caranya salah atau memang shortcutnya beda, aku nggak tahu. Yang jelas di X8 itu tidak berfungsi. Di X8 aja kan nggak bisa gitu loh, apalagi nanti teman-teman yang memakai versi di bawah itu. Jadi usahakan pakai versi yang sama 2019. Ini juga aku udah pernah bagikan filenya di videoku beberapa bulan lalu. Teman-teman cari aja di situ dan download dan bisa install supaya bisa menggunakan Corel Draw dengan versi yang sama. Yang pertama kita lakukan adalah yang sudah pasti membuat dokumen baru kita. Kemudian kita posisikan sketsa ya. Jadi kalau teman-teman pengen tracing dari sketsa yang mirror seperti ini sketsanya dibuat dari CSP juga bisa ya. Dulu sketsanya itu basicnya masih bitmap, jadi aku pengen memvektorkan atau trace si gambar ini menjadi vektor. Nah caranya kan kalau biasanya itu kita pakai manual gitu, copy kanan kiri, kemudian kita buat satu sisi kemudian copy lagi. Nah sekarang kita akan coba menggunakan auto symmetry. Oke, siapkan dulu bahan sketsanya seperti ini. Kemudian pastikan bahwasannya tengah-tengah dari si sketsanya itu sudah sesuai. Kita bisa coba pakai rule sampai ketemu midpoint seperti ini. Untuk memunculkan rulesnya itu masuk ke view, kemudian pilih rule atau Alt Shift R ya. Nanti muncul penggarisnya di sini dan kita bisa posisikan dengan sesuai. Ini kan masih kurang pas ya, jadi harus benar-benar di tengah-tengah si sketsanya juga. Oke, tujuannya biar ketika kita membuat auto mirrornya atau auto simetrinya itu tidak salah. Oke, seperti ini ya. Setelah sudah, kita setting dulu posisinya, wajib ke bagian to page ya di sini. Oke, setting seperti ini. Kemudian pada keyboard teman-teman tekan tombol secara bersamaan Alt S. Nah, akan muncul seperti ini. Dan auto symmetry ini ya, jadi teman-teman juga harus perhatikan bahwasannya dia membaca titik tengahnya. Makanya kenapa aku bilang di awal pastikan sketsanya itu sudah di tengah-tengah dan page teman-teman juga sudah berada di tengah-tengah. Soalnya dia membaca tengah-tengah dari si layar yang kita punya ini
Misalnya contoh ya, kita tidak buat buat posisinya itu di tengah-tengah, melainkan kita coba miringkan di sini. Nah, ketika kita auto simetri, nah si garisnya ini akan jadinya di sini. Nanti auto simetrinya itu akan gagal karena tidak sesuai dengan tengah-tengah atau titik center dari si sketsa yang kita punya. Oke ya, makanya kita harus posisikan si dokumennya ini ya, atau kertasnya ini menjadi two page seperti ini. Persis pokoknya posisinya di tengah-tengah. Oke ya, kita akan coba aja langsung ALTS. Nah, terus kita akan coba buat, nah ini juga posisinya belum tengah-tengah banget nih, ada kurang ya, nanti bisa diatur lagi berarti kalau misalnya kurang, geser dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya secara prinsip tadi sudah aku jelaskan gitu. Oke, nah kita akan coba pelan-pelan tracing ya. Tapi yang jelas ini tracingnya nggak sampai selesai karena aku hanya kasih tutorial menggunakan auto simetri pada Corel. Nah, ini langsung ya, jadi bagian kiri kita buat, kanannya auto ya. Jadi seperti itu. Bisa kita coba lagi. Nah, ini udah otomatis ya, kanan kirinya sudah jadi gitu. Jadi teman-teman tidak usah repot lagi dengan copy paste. Itu kan ribet ya biasanya. Jadi kita bisa pakai seperti ini aja gitulah. Nah, gitu ya. Nah, caranya cukup mudah. Misalnya anggap saja semuanya ini sudah di tracing, kita bisa tekan finish ya di sini. Nah, nanti akan otomatis jadi. Kemudian setelah sudah finish, kita bisa break line. Nah, jadi tujuannya teman-teman bisa lihat pada bagian object manager di sini masih symmetric group. Kalau masih symmetric group itu kita edit-editnya masih susah, kurang fleksibel. Jadi kita harus break line dulu untuk memisahkannya. Nah, ini akan otomatis menjadi satu grup seperti ini. Kita bisa ungroup. Kita bisa lihat di sini hasilnya sudah sesuai ya, kanan kirinya bisa kita warnai seperti itu ya. Nah, jadi ini sketsanya, ini hasil jadinya gitu. Nanti pun kalau misalkan pengen mewarnai dengan teknik yang sama ya, caranya juga sama, tinggal teman-teman buat layer baru yang bagian line artnya ini taruh di bagian atas ya layernya, kemudian teman-teman buat warnanya itu di bawah dari si layer line artnya di sini. Oke. Setelah sudah, kita setting lagi di awal tadi to page, kemudian ALTS. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal kita buat aja. Nah, untuk pewarnaan itu kita bisa buat shape di dalam si garis yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Kita finish, break line. Nah, tinggal kita beri warna. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman coloring juga menggunakan tools yang auto symmetry ini supaya kanan kirinya bisa sesuai. Kalau pengen tambahin shading misalnya bisa juga. Berarti tinggal bikin layer di atas dari color utama. Ini warna utama, kita buat shading, berarti kita buat di layer yang di atas dari si color utamanya. Tapi tetap utama dari layernya itu adalah layer inking atau line art ini. Jadi line art itu wajib posisinya harus di atas karena kita sifatnya membuatnya itu secara menumpuk gitu ya. Oke, prosesnya sama seperti tadi, to page, ALTS. Oke, kita edit, kemudian kita coba bikin
shadingnya di sini ya. Oke, kita buat shading. Nah, oke. Jangan lupa di break line. Setelah sudah ungroup, kemudian dijadikan menjadi satu kesatuan. Tinggal kita shading menjadi warna yang lebih muda atau warna yang lebih tua. Nah, gitulah. Gampang ya, pokoknya tinggal diterapkan aja ke bagian-bagian yang lainnya gitu untuk sketsanya. Kalau misalkan butuh sketsa ini, aku akan bagi juga, karena ini bukan original sketsa dari tukang tracing juga, ini bahan kolaborasi ya dari salah satu ilustrator. Nanti aku cantumkan juga di deskripsi, barangkali mau mengolah sketsa ini ya. Oke, secara prinsip sudah aku jelaskan, konsepnya juga sangat mudah tadi. Intinya ada di bagian two page ini. Pokoknya kalau ininya nggak two page, teman-teman pasti akan ngaco pembuatan simetrinya. Oke, gitu aja. Cuman pembahasan utama di simetri, tapi kita bisa juga cek atau mengupas tuntas juga bagian si simetrinya ini ya. Nah, simetri ini teman-teman bisa atur juga apakah kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Kalau misalkan atas ke bawah, berarti ininya kita setting menjadi 0. Seperti itu ya. Kalau misalkan lurus, kita setting menjadi 90. Bisa juga bagian simetrinya ini kita tambahkan menjadi banyak ya. Nah, ini biasanya teman-teman buat ornamen gitu ya, atau mandala, itu bisa menggunakan teknik ini. Jadi misalnya teman-teman buat satu objek di sini. Nah, ini akan otomatis yang lainnya juga membuatnya. Jadi apapun objek yang kita masukkan di sini itu akan otomatis ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah kerepotan lah kalau ada proyekan yang harus bikin ornamen yang seperti ini. Jadi kita bisa pakai tool simetri juga untuk membuatnya. Nah, itu finish, tinggal di break line semuanya, kemudian kita bisa kasih warna. Nah, tadi itu kan, bayangin kalau manual kita buat motif seperti ini pasti bakal kerepotan. Ini dengan tool simetri bisa lebih memudahkan pekerjaan teman-teman. Oke, lumayan ya, sudah dibahas sekitar 13 menit, semua poinnya sudah aku jelaskan. Semoga teman-teman bisa menggunakan tools ini secara maksimal, dan pertanyaan mengenai autosimetri di Corel sudah terjawab dan hasilnya bisa. Tapi tetap jangan gunakan di versi di bawah 2019, pakai 2019 atau versi yang lebih atasnya. Gitu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.